Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sulistyo Wibowo dari kelas manajemen Malam B yang bernomor NIM 2892150293. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk menyelesaikan ujian tengah semester yang bermateri hakikat ibadah puasa. Nah, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya untuk membahas materi ini. Pengertian puasa. Pengertian puasa secara etimologi atau lughawi atau bahasa, pengertian puasa atau asyaum bermakna alim-saku yang artinya menahan. Atas dasar itu bermakna berkat. Asal itu berkata Al-Imam Abu Ubaid dalam kitabnya Qoribul Hadis yang memberi sedikit penjelasan dari pengertian puasa. Kulla mumsiki an kala mi'auti mi'au sairi fi huwa so'imu. Semua orang yang menahan diri dari berbicara atau makan atau berjalan, maka dia dinamakan so'im atau orang yang sedang berpuasa. Pengertian puasa. Pengertian puasa secara terminologi atau istilah, para ulama mempunyai perbedaan dalam mengungkapkan puasa, pengertian puasa atau as-saum dalam tinjauan syar'i yang masing-masing definisi tersebut saling melengkapi. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan para ulama tersebut tentang pengertian puasa secara syar'i adalah imsakul mufkal lafi anil mufattiroti yinni yatita ayudallahi min tulu il fajri ila ghurubis syamsi. Artinya, usaha seorang mukallaf untuk menahan diri dari berbagai pembatal puasa disertai dengan niat beribadah kepada Allah, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Penjelasannya, pernyataan al-mukallaf menunjukkan bahwa puasa secara syar'i adalah yang dilakukan oleh para mukallaf, yakni orang-orang yang telah terkenai kewajiban ibadah dari setiap muslim yang sudah balik dan sehat akalnya. Pernyataan dengan disertai niat beribadah kepada Allah menunjukkan bahwa puasa harus disertai dengan niat sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, seperti dalam ayat Al-Baqarah 187 ayat 187. Dan makan minumlah kalian sehingga kejelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu cahaya fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Perbedaan puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan. Apabila ditinggalkan dengan sengaja akan dapat dosa. Contoh puasa wajib adalah puasa Ramadan, puasa nazar, dan lain-lain. Niat puasa wajib diniatkan sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh dikumandangkan. Apabila sampai azan subuh dikumandangkan seseorang belum berniat melakukan puasa wajib, maka puasa tidak dihitung. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan dapat pahala. Contoh puasa sunnah, puasa Senin sampai Kamis, puasa hari Asyura, puasa Nabi Daud, dan lain-lain. Tidak ada waktu tertentu untuk berniat melakukan puasa sunnah, dengan syarat orang yang
akan berpuasa sunnah belum mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa setelah lewat azan subuh. Macam-macam puasa wajib. Puasa Ramadan. Puasa 1 bulan di dalam Ramadan. Puasa ini diwajibkan berdasarkan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Qada, berpuasa sebagai pengganti puasa Ramadan yang batal karena uzur, misalnya berpergian jauh, sakit, haid, atau nifas. Kafarat, puasa sebagaimana pengganti puasa Ramadan yang batal karena sengaja, bukan karena uzur, misalnya sengaja membatalkan puasa Ramadan karena malas berpuasa, sengaja muntah, atau sengaja berhubungan suami istri di siang hari. Nazar atau janji, puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri untuk memenuhi nazar. Misalnya Ali berjanji jika hasil UAS tahun ini nilainya paling baik, Ali akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa Ali selama 3 hari berturut-turut itu disebut puasa nazar. Puasa nazar. Macam-macam puasa sunnah. Senin dan Kamis. Puasa sunnah khusus di hari Senin dan Kamis. Rasulullah mencontohkan puasa Senin dan Kamis karena pada hari tersebut amal manusia ditunjukkan atau dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan permulaan diturunkan Al-Quran. Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasanya sama dengan orang berpuasa selama 1 tahun. Puasa ini boleh dilakukan secara berturut-turut atau tidak berurutan. Arafah, puasa pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Pahala yang berpuasa Arafah ialah dihapuskan dosa selama 2 tahun, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Daud, puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud yakni puasa setiap 2 hari sekali atau selang-seling. Maksudnya jika hari ini berpuasa, besoknya tidak, lusa puasa, besoknya lagi tidak, dan seterusnya. Tujuan dan hikmah puasa. Hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa antara lain belajar mengendalikan diri. Inti puasa adalah mengendalikan diri, bukan hanya di makan dan minum, namun dari segala nafsu hina. Ada orang mengajak bertengkar, hati kita berkata, saya puasa, saya bertengkar. Sehati kita berkata, apa gunanya puasa? Ada maksud ngerasani teman, hati bicara, saya sekarang puasa, Allah tidak butuh terhadap puasanya orang yang berkata kotor. Begitu seterusnya. Belajar mengendalikan diri saat berpuasa ini akan memberi pengaruh positif pada pengendalian nafsu secara total. Melatih jujur dan amanah saat puasa. Bisa saja tanpa sepengetahuan siapapun kita makan atau minum. Walau ada makanan lezat atau minuman segar, namun kita tidak memakannya sekalipun tidak ada orang tahu hingga sampai waktunya. Merasakan penderitaan fakir miskin. Kepekaan perasaan tidak cukup hanya teori. Seringkali kita mendengarkan kisah tentang penderitaan orang miskin yang berjuang mati-matian demi sesuap nasi. Tidak apa yang kita lakukan hanya sebatas bersimpati, tidak berempati. Maka dengan berpuasa kita akan merasakan langsung penderitaan kaum du'afa dan berempati dengan mereka. Lalu berpikir dewasa dan jernih. Perut yang kosong akan membuat pikiran menjadi jernih, tajam, rasional, dan mudah menangkap hal-hal
yang Jerman sekalipun. Puasa melatih jiwa jadi dewasa dan matang. Sang bijak Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, jika perutmu penuh, maka pikiranmu akan mati dan anggota tubuhmu malas beribadah." Lalu menjaga kesehatan. Puasa dapat menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Yang terakhir, puasa sebagai motivator kemajuan. Seringkali orang berpuasa bermalas-malasan hingga melalaikan tugas rutinitas sehari-hari karena alasan berpuasa. Tentu hal ini tidak dikehendaki oleh agama. Sebagai bukti bahwa berpuasa dapat mendorong semangat juang yang tinggi, banyak peristiwa bersejarah. Kesimpulan, menurut bahasa Syiyam atau puasa berarti menahan diri. Menurut syarah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, karena perintah Allah semata-mata, dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Hikmah atau manfaat puasa yaitu menyeimbangkan tubuh jasmani dan rohani, menyehatkan tubuh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melatih mengendalikan nafsu. Baiklah, cukup sampai sini penjelasan saya tentang hikmah dari puasa dan pengertiannya. Maaf jika ada salah kata dan tidak enak untuk didengar. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.